karena bareng-bareng nanti ya di akhir video nanti. Nah, coba lihat ini ya. P5, tema gaya hidup berkelanjutan. Apotik hidup di sekolahku. Tuh, apa saja jenis-jenis tanaman apotik hidup? Yang pertama ada apa? Lengkuas. Kedua jahe. Ketiga serai, kunyit dan kencur. Nah, coba di sini Bu Nanda ada contoh barangnya. Ya, Bu Nanda jelaskan. Kadang ya tertukar. Mana jahe, mana kunyit. Ya kan? Kalau kunyit itu warnanya apa? Kuning. Ini ya. Jahe itu ada dua jenis. Jahe putih dan jahe merah. Itu lengkuas ya, lengkuas merah. Serai itu yang terakhir kan? Kencur. Nah, coba lihat di sini Bu Nanda ada contohnya. Yang ini, ketika ini mana yang kunyit? Mana yang kunyit? Ini, pinter. Ini apa? Jahe. Mana kencur? Nih. Iya, ini apa namanya? Iya, pinter. Nah ya, skip dulu ya. Di sini Ibu Nanda mau mengajarkan kalian belajar sampai 5 apotik di sekolahku, karena ini benda-benda ini sangatlah mudah kan kita jumpai kan, kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa bermanfaat ya. Kalau jahe bisa dibuat apa? Minuman kan, seperti bandrek ya kan. Kalau kunyit bisa juga dibuat apa? Jamu. Jahe bisa dapat jamu? Bisa. Kalau serai? Dipergunakan untuk apa? Masak. Iya. Batangnya ini nanti dibelah dikit ini ya. Bisa mindang ya. Nah, itu ya anak-anak. Nah, coba lihat pembahasan Bu Nanda. Sekolahku. Kenapa Bu Nanda selalu menanam di sekolahan? Karena sekolah itu adalah tempat yang penuh harapan. Namun, harapan tidak cukup tanpa kesehatan yang baik. Oleh karena itu, mari kita petualangkan apotik hidup di sekolahan kita. Nanti kita akan menanam ini ya, apotik hidup. Terus, apa sih apotik hidup? Ayo. Apotik hidup adalah kebun obat yang berisi tanaman obat yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Dalam apotik hidup kita dapat menanam tanaman seperti jahe, ya, yang ini tadi, kunyit, ini kencur, ini serai, ya, dan lengkuas, ya, dan lainnya. Nah, tujuan apotik hidup tersebut apa? Yang pertama, untuk memanfaatkan pekarangan di depan sekolah. Iya, daripada pekarangan depan sekolah itu kosong ya, lebih baik kita tanami apotik hidup seperti jahe tadi ya, kunyit. Yang kedua, untuk menjaga warisan kebudayaan obat tradisional para leluhur. Iya, zaman dulu nak, sebelum ada obat, kalau misalnya batuk ya, itu bisa dipergunakan seperti jahe, kencur. Nah, itu bisa untuk mengobati batuk. Badan kurang sehat, bisa minum kunyit, dibuat jamu. Nah, itu leluhur para tradisional zaman dulu. Dan yang ketiga, memperkenalkan tanaman-tanaman obat. Zaman sekarang ini nak, anak-anak itu kurang paham mana sih kunyit, mana jahe, mana laos, serai ya. Melalui P5 ini, Ibu harap nanti kalian bisa membedakan ya. Oh, ini jahe, ini kunyit, ini laos, serai itu. Ketika orang tuanya meminta kalian, coba Aska ambilin jahe. Nah, jadi tidak salah lagi ya mana tanaman jahe, iya kan? Sudah itu, apa lagi? Fungsi dan manfaat apotik
hidup. Yang pertama, untuk memperbaiki siklus udara. Iya, udara kita ini kan tidak sehat. Jadi kalau kita nanam apotek hidup akan segar. Iya, serai ini nak bisa mencegah apa coba? Nyamuk DBD. Iya. Terus kedua, mempercantik pekarangan. Iya kan? Coba kalau pekarangannya tidak ada apotek hidup, tidak ada kembang bunga itu kan cantik gak? Tidak, ya kan? Yang ketiga, mengatasi berbagai persoalan penyakit dan menghemat biaya. Iya, kalau kita ada apotek hidup di sini di pekarangan rumah, kita bisa menghemat biaya. Kenapa? Karena kita tidak akan beli obat. Apa yang ada di depan rumah, apa yang ada di depan sekolah bisa kita pergunakan. Ya, kayak Bunda tadi bilang tadi, kencur bisa obat batuk, kunyit, ya kan, bisa menyegarkan badan kalau badan lemas, capek. Nah, itu ya. Ketiga, sebagai rempah untuk kebutuhan masak. Iya, Nana kalau buat rendang ini bumbu ini, ya, kunyit, jahe, serai, ya nak ya. Itu kalau ada rempah-rempah itu tidak enak bumbunya. Bukan, saya masak rendang, tidak ada rempah-rempah, jadi tidak rendang. Tidak, kurang rempah-rempahnya ya. Jadinya apa? Tumis-tumisan. Cuma ada bawang putih, bawang merah, cabai. Tapi kalau misalnya sudah ada ditambah ini ya kan, ada dagingnya jadi bisa jadi rendang. Nah, manfaat apotek hidup. Apotek hidup memiliki berbagai manfaat, antara lain murah, aman, dan ramah lingkungan. Murah, ini nak, murah sekali ini, ya. Bisa kita, misalnya kita ada duit tuh, minta sama tetangga untuk nanam, jadi kasih, ya. Jadi tidak perlu pakai uang yang terlalu besar, mengeluarkan uang yang terlalu banyak untuk membuat apotek hidup. Terus tanaman obat juga dapat membantu mengobati penyakit flu, batuk, dan sakit kepala. Nah, nanti kita akan melakukan persiapan penanaman ya. Yang pertama ada cangkul, polybag ya. Di polybagnya tanah sudah di depan ya. Pupuk kandang, kompos, dan bibit tanaman. Inilah bibit tanamannya dan air. Nah, ini lihat langkah penanamannya. Yang pertama, campurkan tanah dan pupuk kompos, masukkan ke dalam polybag. Yang kedua, buat lubang lingkaran pada media tanam. Nah, masukkan masing-masing bibit tanaman. Lalu yang terakhir, penyiraman. Nah, setelah kita menanam, kita harus melakukan perawatan rutin. Yang pertama menyiram dan memupuk. Jadi kesimpulannya apa dari kelima ini? Kesimpulannya, menanam harapan dan melalui kesehatan dapat dilakukan di sekolahan. Dengan menanam tanaman obat, ya, kita dapat belajar tentang kesehatan dan lingkungan sekaligus. Nah, mari petualangkan apotek hidup di sekolah kita. Iya, itu ya perkenalan Ibu tentang kelima. Nanti kita akan melakukan praktek langsung di depan sekolah. Oke? Baik, nah, itu tadi ya pemaparan atau pengenalan tentang kelima. Semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ayo Isra. Mana? Mana? Dek kotor. Ayo, silakan dimasukkan. Nah ya, dipadat-padat ke dulu. Coba Bunda Naitin. Ini sebelum HP. Ya, HP udah ada anu warpel. Enak. Mana tuh? Itu dia. Coba lihat ya. Ini cara penanamannya. Ini jahe. Ini apa tadi? Jahe juga. Ini
Kencur. Ini Mana serai? Ini serainya. kunyit. Ayo, bantuin nanamnya. Dilobangi dulu. Ya. Apa tadi ini? Serai. Right. Kencur. Nah, dah ya. Ini nanti. Udah, yuk skip yuk. Kelas itu dong. Ya.